Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Reskia Putri dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang modul 1 diare. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengambil diagnosis sementaranya yaitu disentri. Menurut skenario, anak perempuan 5 tahun dibawa ke poliklinik pediatri Rumah Sakit Labuan Baji karena demam dan berak beberapa kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Suhu 39 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, feses encer bercampur lendir dan darah segar. Saat ini anak tampak lemas dan selalu menangis setiap kali berak. Adapun informasi lain yang kami dapatkan yaitu pemeriksaan fisis suhu 39 derajat Celcius yang dimana dikatakan demam, kemudian nadi 120 kali per menit, ketiga feses encer bercampur lendir dan darah segar. Kemudian diketahui riwayat penyakit tidak ada, pemeriksaan penunjang juga tidak ada. Adapun pembahasan disentri yaitu yang pertama definisi, yang kedua etiologi, yang ketiga faktor resiko, yang keempat patomekanisme, yang kelima yaitu gejala klinis, keenam diagnosis, dan ketujuh tata laksana. Nah, pertama kita akan bahas definisi terlebih dahulu. Disentri merupakan radang pada usus besar yang ditandai dengan sakit perut dan buang air besar secara terus-menerus yang bercampur lendir dan darah. Kemudian etiologinya yaitu yang pertama faktor infeksi. Nah, ini disebabkan oleh basiler atau Shigella dysentery. Yang kedua amoeba yang bisa disebabkan oleh entamoeba histolytica. Kemudian yang kedua itu malabsorpsi. Nah, malabsorpsi tersebut ini bisa dikarenakan pertama karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Kemudian alergi. Alergi ini bisa disebabkan oleh alergi makanan ataupun alergi susu pada anak tersebut. Kemudian diketahui keracunan. Nah, keracunan ini bisa disebabkan oleh adanya zat kimia ataupun keracunan dalam makanan. Kemudian faktor resiko. Faktor resiko yaitu pertama menurut faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih dapat menjadikan salah satu penyebab adanya penyakit, contohnya diare atau penyakit disentri. Nah, kedua, faktor sosiodemografi. Dapat diketahui bersama, faktor sosiodemografi itu mencakup pendidikan dan status sosial ekonomi seseorang. Pendidikan seseorang yang tinggi dapat memudahkan orang tersebut untuk memperoleh dan menerima informasi dengan baik. Maka dari itu, disentri biasanya sering dijumpai pada status ekonomi yang rendah, dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan yang didapatkan atau yang dimiliki. Sebagai contohnya, kurang tersedianya jamban yang bersih dan air yang bersih. Yang kedua yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku dengan kebiasaan cuci tangan, dan kebersihan diri sendiri. Adapun patomekanisme disentri yang pertama terjadinya proses invasion bakteri Shigella masuk ke dalam sel epitel usus sehingga terjadi fagositosis dan makrofag mengalami apoptosis. Nah, makrofag ini yang mengalami apoptosis ini akan mengeluarkan interleukin 1 dan PMN akan bermigrasi di sitoplasma sel. Kemudian bakteri ini akan transit ke sitoplasma sel epitel. Bakteri yang transit inilah yang akan bermultiplikasi atau menyebar sehingga mengakibatkan invasi semakin meluas. Invasi inilah yang merusak sel epitel pada mukosa sehingga terbentuknya lesi. Akibat dari terbentuknya lesi ini menyebabkan pelepasan mediator inflamasi sehingga aktivitas sel leukosit akan meningkat. Maka terjadinya leukositosis dan hipersekresi dari mukus. Hipersekresi dari mukus inilah yang menyebabkan kehilangan banyak cairan sehingga feses bercampur lendir dan kemudian banyak mengandung air. Nah, dapat diketahui lesi yang terbentuk tadi inilah yang lama-kelamaan akan membentuk menjadi ulkus. Maka dari itu, apabila feses keluar bercampur darah, kemudian gejala klinis. Gejala klinisnya berupa mual muntah, demam, tenesmus,
nafsu makan yang menurun, nyeri perut, feses encer bercampur lendir dan darah. Penegakan diagnosisnya, yang pertama kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu, yang kedua kita harus melakukan pemeriksaan fisik, dan selanjutnya pemeriksaan penunjang. Nah, pertama kita akan melakukan anamnesis, nah di mana kita menanyai bagaimana keadaan umumnya, apakah anak tersebut sadar atau tidak sadar, kemudian diketahui riwayat minum obatnya, apakah anak muntah, frekuensi beratnya berapa kali dalam sehari, apa yang anak konsumsi terakhir kalinya, dan di mana anak selalu bermain, apakah anak sudah mencuci tangan sebelum makan atau melakukan sesuatu. Jika anak diberi minum, apakah dia mau minum? Jika ya, apakah ketika minum ia tampak sangat haus atau malas minum? Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pertama kita akan melihat inspeksinya. Nah, di sini inspeksinya normal. Kemudian kita akan melihat palpasinya. Di sini ditemukan turgor menurun yang merupakan jika turgornya menurun berarti adanya tanda-tanda dehidrasi. Kemudian perkusi. Perkusi dapatkan hipertimpani. Nah, hipertimpani ini diketahui bahwa udara dalam rongga usus, adanya udara dalam rongga usus. Kemudian auskultasi ini hiperperistaltik, di mana menandakan adanya obstruksi atau radang pada usus. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama apusan tinja, yang kedua usap dubur dari tukak pada mukosa usus. Nah, ini yang paling baik karena dapat ditemukan sel leukosit yang meningkat. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan CPR, kemudian endoskopi. Nah, endoskopi ini untuk melihat kondisi perdarahan pada mukosa usus. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tata laksana. Tata laksana yang pertama yaitu rehidrasi, kemudian kedua dukungan nutrisi, ketiga suplemen zinc, keempat antibiotik selektif, dan kelima edukasi. Yang pertama kita bahas rehidrasi. Nah, pada saat rehidrasi kita akan melihat derajat cairan. Nah, di sini akan mengganti cairan pada pasien. Nah, yang pertama itu tanpa dehidrasi, maka akan dilakukan rencana terapi A. Yang kedua itu dengan dehidrasi tak berat. Berarti kita akan melakukan rencana terapi B pada pasien. Yang ketiga itu dehidrasi berat. Berarti kita akan melakukan rencana terapi C untuk pasien. Nah, di sini kita akan membahas tentang dukungan nutrisi. Dukungan nutrisi tersebut ini bertujuan untuk mencegah gizi buruk. Kemudian kita akan melakukan makanan tetap diteruskan sesuai umur anak. Kemudian akan menu yang akan disajikan itu sama pada anak-anak yang sehat. Kemudian adanya perbaikan nafsu makan ini akan mengakibatkan fase kesembuhan anak semakin membaik. Nah, setelah itu suplementasi zinc. Pemberian zinc yang pertama mengurangi lama dan beratnya diare. Yang kedua mencegah berulangnya diare selama 2-3 bulan. Yang ketiga itu mengembalikan nafsu makan anak. Jadi, dosis zinc untuk anak-anak yaitu anak di bawah umur 6 bulan sebanyak 10 mg atau setengah tablet per hari. Anak-anak di atas umur 6 bulan itu 20 mg 1 tablet per hari. Diberikan selama 10-14 hari berturut-turut meskipun anak sudah sembuh dari diarenya. Kemudian kita akan melakukan antibiotik selektifnya. Nah, di sini kita akan melakukan indikasinya diare berdarah, yaitu disentri dan kolera. Nah, jika disentri, virus lainnya itu kita akan memberikan ciprofloxacin 500 mg secara oral 2 kali sehari, diberikan selama 3-5 hari. Second line, ceftriaxone 1 gram, kemudian TMPS MX oral 2 kali sehari selama 3 hari. Kemudian edukasinya. Nah, di sini kita akan mengedukasi orang tua anak tersebut dengan memberikan edukasi bahwa mencuci tangan dengan air sabun sebelum sesudah beraktivitas. Dan kedua, tolong anaknya minum air putih yang cukup. Ketiga, makan makanan yang kaya akan nutrisi. Keempat, buang air besar pada jamban. Nah, jika memiliki keluhan
Keluhan seperti suhu tubuh tidak turun, tinja masih berdarah, muntah berulang, makan atau minum yang sedikit, anak sangat haus, diare makin sering, kemudian belum membaik selama 3 hari, maka kembalilah ke dokter dengan segera. Demikian penjelasan saya mengenai modul 1 diare. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.